Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianto SEMM, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja. Saya mengampu mata kuliah manajemen investasi dan portofolio mata kuliah wajib program studi dengan kode IMJ 4123 dan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang konsep investasi, strategi investasi, dan portofolio. Mahasiswa akan mempelajari teori dan praktik pengukuran return dan risk, pemilihan instrumen keuangan, serta model portofolio seperti Markowitz, Single Index, dan GAPM. Dan selain itu, mahasiswa akan berlatih menyusun strategi investasi dan portofolio berbasis data pasar aktual, baik melalui analisis fundamental maupun analisis teknikal, serta melakukan evaluasi portofolio. Kemampuan yang diharapkan, satu, menunjukkan sikap etis, bertanggung jawab, dan profesional dalam kegiatan pembelajaran maupun investasi. Kedua, menguasai konsep dan praktik investasi, pengukuran return dan risk, pemilihan instrumen keuangan, strategi investasi, serta model portofolio Markowitz, Single Index, dan CAPM. Ketiga, mampu merancang strategi investasi menggunakan teknologi dan data pasar aktual berbasis analisis fundamental dan teknikal. Keempat, mampu melakukan evaluasi terhadap kinerja portofolio dan menyajikan laporan yang sistematis, informatif, dan kolaboratif. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan adalah satu, konsep dasar manajemen investasi dan portofolio, investor dan profil risiko, proses dan tujuan investasi, pasar modal di Indonesia, instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana dan derivatif, investasi saham dan kebijakan dividen, pengukuran return dan risk dalam investasi, model portofolio Markowitz, Single Index dan CAPM, analisis fundamental dan teknikal, serta evaluasi kinerja portofolio menggunakan Sharpe, Tenor, dan Jensen Index. Adapun pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan model DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, berbasis Student Centered Learning. Delivery dilakukan melalui kuliah interaktif, studi kasus, dan demonstrasi menggunakan PowerPoint, Excel, Yahoo Finance, dan TradingView. Interaction melibatkan diskusi kelas, analisis kasus nyata, serta project-based learning berupa simulasi portofolio yang dikerjakan secara individu maupun kelompok. Assessment dirancang untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa secara menyeluruh, mencakup partisipasi 10%, kuis 20%, tugas 30%, ujian tengah semester atau UTS 20%, dan ujian akhir semester 20%, dengan penekanan pada kemampuan mahasiswa mengintegrasikan teori dan praktik investasi. Demikian pengantar singkat dari saya. Mari kita simak cuplikan pembelajaran dan aktivitas mahasiswa dalam mata kuliah ini pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Coba kalau ditanya kabar jawabnya luar biasa. Bagaimana kabar teman-teman semua? Luar biasa. Katakan luar biasa. Lagi. Luar biasa. Kalau gini. Naudzubillah. Oke, ulang. Luar biasa. Naudzubillah. Biasa. Oke. Luar biasa. Naudzubillah. Biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Naudzubillah. Biasa. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kita ketemu hari ini dalam rangka perkulihan pertemuan ke-9 ya.
kita akan bahas tentang sebuah topik yang sangat luar biasa. Siap? Siap. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Nah, tema kita hari ini merupakan sebuah tema yang menjadi inti dari mata kuliah. Sebuah konsep yang sangat penting untuk diketahui oleh semua mahasiswa. Akan tetapi sebelum ke sana, saya pengen teman-teman mengulang kembali, kita review kembali materi sebelumnya. Apa yang sudah teman-teman pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang ingat? Silakan, Mas. Pada mata kuliah manifesto untuk perkuliahan sebelumnya itu dipelajari instrumen di pasar modal. Oke, apa aja? Contohnya itu saham, obligasi, reksadana, derivatif. Oke, terima kasih Mas Reva. Silakan untuk apa lagi materi yang sebelumnya? Oke, Pak Silvi. Jadi untuk materi yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya itu mempelajari tentang dividen. Dividen. Kebijakan apa dividen. Itu? Kebijakan dividen. Jadi kebijakan dividen adalah suatu keputusan perusahaan untuk mendistribusikan laba dan tidak didistribusikan terhadap investor. Oke. Jawab. Ada lagi poin ketiga? Saya selain dua materi tadi juga dijelaskan mengenai teori sinyal yang ada kaitannya sama kebijakan dividen. Teori sinyal di sini itu kemarin menjelaskan mengenai kebijakan dividen yang dapat memberikan prospek kepada perusahaan dan juga minat investor. Oke, bagus. Luar biasa. Alhamdulillah. Ada yang menambahkan? Enggak ada ya? Baik, setelah materi kemarin kita lanjut pada topik kita tentang konsep yang saya bilang tadi, luar biasa. Apa itu? Tema kita tentang return dan risk. Nah, saya harap setelah pertemuan hari ini teman-teman memahami konsep ini. Ini jadi tujuan kita. Kemudian teman-teman juga bisa memberi penjelasan bagaimana hubungan antara return dan risk. Ini tujuan yang kedua. Ketiga, teman-teman bisa memberikan beberapa contoh jenis-jenis return. Lalu yang keempat, kita akan belajar juga bagaimana menghitung return. Jadi ada 4 tujuan untuk pertemuan kita hari ini. Kita mulai dari yang pertama tentang return. Bicara tentang return, mungkin teman-teman tahu kita melakukan investasi pengen ngapain? Pilihannya 2, cari untung atau cari buntung? Cari untung. Gak ada orang investor tuh yang nyari kebuntungan, semua pasti ingin nyari keuntungan. Nah, keuntungan inilah yang disebut dengan return. Apa? Return. Tulisannya return. Dibaca return. Return merupakan, boleh kita katakan sebagai kinerja finansial. Kinerja finansial dari aset investasi. Jadi kalau kita investasi pada sesuatu, kinerjanya makin bagus, berarti itu returnnya makin bagus. Nah, pertanyaan kemudian, apakah setiap orang yang investasi itu akan memberikan return yang pasti? Jadi setiap orang investasi akan untung? Belum tentu, alias tidak pasti. Apa itu ketidakpastian? Itulah yang disebut dengan konsep yang kedua. Apa itu? Risk. Kalau ada return, keuntungan, ada juga risk, risiko. Apa itu? Ketidakpastian.
Tidak pasti berarti mengandung makna ada kemungkinan atau probabilitas lebih bagus, sama dengan yang diharapkan, lebih rendah, atau malah lebih jelek. Namun saja kemungkinan, semua hal bisa terjadi. Ini adalah konsep risk. Kemudian pertanyaannya, apa yang menyebabkan risiko itu muncul? Dari mana risiko itu muncul? Secara umum kita tahu setidaknya 2 faktor yang menjadi penyebab dari risiko. Pertama, faktor apa? Ada faktor sistematis, faktor yang di luar kita. Kita harus ngikuti aja. Contohnya kayak apa? Inflasi, itu kita nggak bisa mengendalikan. Suku bunga, high risk, high return. Kalau Anda ditanya gitu, pilih yang mana, sesuaikan dengan Anda. Kalau Anda takut dengan risiko, ya berarti harus siap dengan sedikit keuntungan. Itu aja. Semakin takut dengan risiko, semakin kecil kemungkinan untung. Tapi kalau Anda semakin berani menghadapi risiko, maka semakin besar potensi untungnya, sekaligus potensi ruginya. Tergantung dari yang pernah kita pelajari, tipe investor. Oke, kalau kita gambarkan hubungan ini kira-kira seperti ini. Jadi tabungan sampai ke atas, dia semakin nanjak. Grafik yang X, sumbu X-nya itu menunjukkan risiko, sumbu Y-nya yang dari atas menunjukkan return. Semakin ke kanan risikonya makin tinggi, tetapi juga sumbu Y-nya makin tinggi. High risk, high return. Inilah yang disebut dengan hubungan return dan risk, yang hubungannya bersifat linear. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan dulu? Oke, saya ulang nih. Apa return? Keuntungan atau kinerja finansial. Apa risk? Risiko atau ketidakpastian. Oke. Masih ingat? Berarti Anda konsentrasi. Kita lanjut. Bagaimana hubungan risk dengan return? Hubungan linear. Apa maksudnya linear? High risk, high return. Ada yang bisa jelaskan tentang itu? Oke. Silakan betul. Yang dimaksud dengan high risk dan high return apabila seorang investor apabila risiko yang ia dapat semakin tinggi, maka keuntungan yang ia dapat akan semakin tinggi pula. Oke. Silakan duduk. Sip. Nah, kita lanjut pada bagian yang keempat, tentang return. Gimana kita tahu tentang return? Return adalah umumnya dinyatakan dalam bentuk 2 ukuran. 1 currency, 2 persentase. Kalau currency, teman-teman bisa lihat, return currency itu cara ngitungnya nilai investasi akhir dikurangi nilai investasi awal. Anda investasi 1.000, di akhir jadi 1.200. Berapa return currency-nya? 200 rupiah. Berapa return persentasenya? 20%. Jadi teman-teman bisa menyatakan atau mengungkapkan return itu dalam 2 bentuk. Bentuk pertama bentuk currency, rupiah, dolar dan lain sebagainya, atau dalam bentuk persentase. Umumnya yang kita gunakan adalah return yang dalam bentuk persentase. Nah, itu yang akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya, termasuk hari ini. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana kita mengukur return?
return diukur dengan dua cara. Satu, return aktual atau return historis atau return realisasi, yaitu return yang sudah terjadi, pas, sudah lewat. Itu disebut dengan return aktual. Istilah yang umum dipakai adalah realized return. Artinya return yang sudah terjadi pada masa lalu. Atau yang kedua, kita menggunakan expected return. Return yang diharapkan. Ini apa bedanya antara realized return dan expected return? Kalau expected return itu masih yang akan datang. Kalau realized berarti sudah di masa lalu, sudah lewat. Nah, return aktual digunakan untuk evaluasi kinerja, sedangkan untuk expected return sering digunakan untuk menunjukkan target kinerja di masa yang akan datang. Cukup jelas? Nah, gimana cara menghitungnya? Teman-teman, ini rumus yang biasa dipakai. Jangan bingung-bingung. Kita lihat PP itu harga. Nah, D itu dividen atau pendapatan lain. Mungkin bingung lihat begitu ya? Kita langsung coba praktekkan begini. Kalau tahun 2020 teman-teman membeli saham BCA misalnya, waktu itu harganya 5825, kemudian pada akhir Desember 2020 6010, dan BCA juga memberikan dividen sebesar 110. Berapa return currency-nya? Maka harga terakhir 6010 kurangi dengan harga awal 5825, tambahkan dengan dividennya dibagi dengan harga awal. Berapa hasilnya? 295. Kalau dipakai return persentase ketemu berapa? Ketemu 5% setahun. Cukup enggak? Kurang untuk saham. Karena kenapa ini kok kecil? Ingat tahun 2020 apa yang terjadi? Covid. Kita bilang di awal kejadian sistemik, semuanya turun juga. Itu yang terjadi tahun 2020. Next. Bisa dihitung itu kira-kira 2021 berapa? Rumus tadi return currency-nya 667, return percentage-nya 11%, dan seterusnya. Coba bisa dihitung kan? Apakah hasilnya sama dengan ini? Nah, kalau hasilnya sama berarti teman-teman sudah menguasai tentang bagaimana menghitung return, realized return. Gimana dengan expected return? Gimana dengan expected return? Expected return ada dua cara yang bisa dipakai. Pertama dengan menggunakan rumus aritmatik rata-rata itu, atau menggunakan rumus probability, rata-ratanya dikalikan dengan probabilitas. Seperti apa? Kita lihat perbandingannya. Ini data dari expected return untuk BCA tadi 5, 11, 21, 15. Yang tadi kita hitung di realized return, ketemu angka berapa? 13,2. Jadi tahun 2024 setelah 2023, expected return yang layak untuk BCA adalah sebesar 13,12% untuk tahun 2024. Harapannya sebegitu. Atau kalau kita pakai probability dengan tingkat probabilitas sebesar
10% dan 2024 akan sama, kemungkinan akan sama dengan 2022, maka ketemu angka 15,6%. Jadi saya ulang, probability itu nilainya harus 1. Jadi 10%, 20%, 40%, 30%. Probability itu harus nilainya 1. Ditambahkan semua, nilainya wajib 1. Dikalikan dengan yang tadi, realize-nya. Dikalikan, baru kita cari penjumlahannya di bawah. Ketemu 15,6%. Gampang? Gampang. Oke. Itu materi inti kita hari ini. Mungkin sebelum kita lanjutkan, ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan, Mbak siapa namanya? Silakan berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah tahu bahwa investasi itu memiliki resiko, lalu mengapa kita masih perlu berinvestasi, Bapak? Oke, pertanyaan adalah, kalau kita tahu investasi itu memiliki risiko, kenapa kita harus investasi? Ada yang bisa jawab? Ada yang bantu jawab? Oke, silakan. Mas. Ya, kita tahu bahwa investasi itu pasti mengandung risiko. Kenapa sih kalau kita investasi sudah tahu ada risiko, kenapa perlu kita investasi? Artinya kan sesuai dengan hubungan tadi bahwa high risk, high return. Kalau kita sudah tahu hubungan itu bahwa setiap risiko pasti ada keuntungan. Investasi itu balik lagi ke kita, aktivitas yang dilakukan oleh kita untuk kemanfaatnya masa depan. Contoh, investasi ilmu. Ya sekarang ya risikonya besar ada risiko ini dan sebagainya untuk menuntut ilmu. Tapi kan itu akan berdampak lagi kepada kita. Oke, intinya? Intinya ya hubungan ini ya, high risk, high return. Oke, jadi meskipun ada risiko, di situ ada potensi keuntungan. Jadi jawabannya adalah keuntungan itu masih memberi harapan kita untuk terus berjuang meskipun ada risiko. Risiko nggak pernah bisa kita hindari, tapi untuk kita hadapi. Sama dengan hidup, ada hidup yang nggak ada risiko, nggak ada. Makan risikonya adalah keselak, tapi jangan berhenti makan meskipun risikonya kita keselak. Itu aja sederhananya. Clear? Oke, ada pertanyaan kedua? Maksudnya sudah, yang lain? Yang lain? Oke, silakan sebutkan nama. Nama saya Aditya Ahmadullah. Tadi kan Bapak bilang kalau misal semuanya pasti ada risiko. Nah, bagaimana cara kita menghadapi resiko? Karena kan resiko itu tidak bisa dihindari, hanya bisa dikelola. Jadi bagaimana cara kita menghadapi resiko? Oke. Pertanyaan adalah bagaimana kita, mungkin saya fokuskan, benar nggak pertanyaannya? Bagaimana kita mengelola risiko? Gitu pertanyaannya? Iya. Oke. Gimana kita mengelola risiko? Ada yang bisa jawab? Bantu. Risiko nggak bisa kita hindari, tapi bisa kita kelola. Pertanyaannya bagaimana mengelolanya? Kita harus mulai dari tahu. Anda nggak akan bisa mengelola apapun tanpa Anda tahu itu apa. Sekarang mengelola sesuatu Anda harus pertama apa syaratnya? Tahu. Anda nggak akan bisa mengelola apapun tanpa tahu. Pertanyaannya kemudian, apa yang perlu kita ketahui? Hari ini kita bahas tentang, kita sudah tahu tentang return yang utama. Menghitung return kita tahu. Tapi kita belum bisa menghitung risk. Kan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Bagaimana kita mengelolanya dengan cara menghitung risiko. Bagus untuk pertanyaan tersebut. Ada lagi pertanyaan? Satu pertanyaan lagi. Yuk, Pak. Masnya. Boleh bebas? Silakan. Baik, di sini saya ingin bertanya, seberapa kuat efek memprediksi
prediksi masa depan. Oke. Saya ulang pertanyaannya. Seberapa kuat expected return dalam memprediksi masa depan dari aset gitu. Oke. Expected return digunakan untuk prediksi, bukan untuk menunjukkan kepastian. Prediksi menunjukkan harapan yang ingin kita capai, tetapi kepastian itu hanya ada kalau sudah dilewati. Ulang. Expected return itu sifatnya prediksi, prediktif. Jadi namanya prediksi, tidak ada expected return yang murni 100% terjadi sesuai yang diharapkan. Bisa jadi lebih bagus, lebih baik, atau menyimpang dari keduanya. Jadi expected return hanya digunakan untuk memprediksi dan memberi kita gambaran tentang target yang harus kita capai, yang ingin kita capai. Jadi sifatnya itu menciptakan target. Oke, cukup jelas Pak ya? Iya Pak. Sampai sini materi kita sudah selesai. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan? Cukup? Oke, saya review dikit. Apa sumber dari risiko? Ingat, apa yang jadi penyebab dari timbulnya risiko? Oke. Adanya sistemik risiko atau risiko sistematis atau kasih contoh tentang risiko sistemik. Yang sistemik itu seperti inflasi. Oke. Kalau yang sistematik itu atau asistematik itu eliminasi atau produk. Oke. Alhamdulillah. Ada lagi nih? Kita cukup ya? Oh, ini sudah cukup jelas dari awal ya. Nah, ini mungkin materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman, sehingga teman-teman nanti bisa lebih bijaksana dalam investasi. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dalam suasana yang lebih luar biasa. Alhamdulillah. Oke, lagi. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kita cukupkan pertemuan hari ini dengan bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.